Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naso Novelia dengan PM 2331 dan 014. Bagi di video ini saya akan menjelaskan mengenai database dan CRUD atau create, read, update, dan delete. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Untuk yang pertama, yakni pengertian dan jenis-jenis dari database, kemudian pengertian CRUD atau create, read, update, dan delete, kemudian penerapannya dalam PBO dan kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, yakni mengenai pengertian database dan jenis-jenis database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara terorganisir dan dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Untuk contoh database, yakni seperti sistem informasi akademik, dan aplikasi e-commerce, dan aplikasi kesehatan. Untuk jenis-jenis database-nya, terdapat dua, yakni yang pertama adalah relational database dan yang kedua adalah non-relational database. Untuk relational database ini menyimpan data dalam tabel yang saling terhubung satu sama lainnya. Contohnya seperti MySQL atau PostgreSQL dan masih banyak lagi. Kemudian untuk jenis yang kedua yakni non-relational database. Ini menyimpan data dalam format yang lebih fleksibel seperti dokumen atau key value. Nah, untuk contoh aplikasinya seperti MongoDB atau Firebase dan mungkin masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya yakni mengenai pengertian apa itu CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, jadi CRUD ini adalah singkatan dari 4 operasi dasar dalam pengelolaan database. Nah, jadi di sini yang pertama, create, ini fungsinya untuk menambahkan data baru ke dalam database. Kemudian untuk read, fungsinya ini untuk mengambil atau membaca data dari database. Kemudian untuk update, fungsinya untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam database. Dan kemudian yang terakhir adalah delete, fungsinya untuk menghapus data dari database. Nah, untuk fungsi CRUD ini dalam pengelolaan data, untuk CRUD sebelumnya, ini untuk menambahkan data baru. Nah, misalnya seperti menambahkan data pengguna baru. Kemudian untuk read, ini untuk membaca data untuk ditampilkan. Misalnya untuk menampilkan daftar produk yang tersedia. Kemudian untuk update sendiri, ini untuk mengubah data yang sudah ada. Nah, misalnya mengupdate harga produk. Kemudian yang terakhir, delete. Ini mana fungsi untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi. Misalnya menghapus akun pengguna. Selanjutnya ini penerapan dalam PBO. Di sini terdapat studi kasus yang dimana studi kasusnya ini mengenai pembuatan aplikasi sederhana untuk manajemen buku berbasis web menggunakan PHP. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete pada daftar buku. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai penerapan dalam PBO ini akan saya jelaskan berbentuk program. Baik, mungkin langsung saja ke dalam penjelasan programnya. Baik, jadi di sini yang pertama ini terdapat import Java File Scanner yang sudah kita ketahui bersama fungsinya, yakni untuk membaca inputan dari pengguna. Kemudian lanjut ke model. Di sini model yakni kelas perkalian model. Di sini tugas model yakni untuk melibatkan logika atau proses bisnis. Di mana dalam kasus ini model hanya melakukan satu tugas, yaitu menghitung hasil perkalian. Nah, metode hitung perkalian ini menerima dua angka, yakni angka 1 dan angka 2 sebagai parameter. Nah, kemudian akan mengembalikan hasil perkalian kedua angka tersebut. Kemudian di sini terdapat view. Di mana di sini tugas view yakni untuk berinteraksi dengan pengguna, yakni menampilkan output dan menerima outputnya. Kemudian view ini tidak memiliki logika perhitungan yang dimana hanya fokus pada tampilan saja. Nah, metode tampilkan hasil ini menampilkan hasil perkalian kepada pengguna nantinya. Kemudian untuk metode tampilkan input dan tampilkan input kedua ini fungsinya untuk meminta input angka pertama dan kedua dari pengguna dengan menampilkan pesan. Nah, kemudian lanjut lagi ke controller.
Dan di sini tugas dari controller sendiri ini untuk mengatur alur kerja antara model dan view, dan juga untuk mengambil input dari pengguna melalui view, memprosesnya di model, dan memberikan hasil kembali ke view untuk ditampilkan. Nah, di sini terdapat atribut seperti model, kemudian view, dan scanner. Untuk model ini mengacu pada perkalian model untuk memanggil metode hitung, kemudian untuk view, ini mengacu pada perkalian view untuk menampilkan pesan dan hasil, dan scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kemudian lanjut ke konstruktor yang dimana di sini fungsinya untuk menginisialisasikan model, view, dan scanner. Kemudian metode proses perkalian. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan pesan input melalui view, kemudian membaca dua angka dari pengguna menggunakan scanner, mengirim angka ke model untuk dihitung dan menampilkan hasil perkalian, menggunakan view. Selanjutnya masuk ke dalam main yang dimana tugas main di sini sebagai titik awal eksekusi program dan juga untuk membuat objek dari perkalian model, perkalian view, dan perkalian controller. Nah, kemudian juga memanggil metode proses perkalian pada controller untuk memulai program. Nah, dari alur eksekusi program ini dimulai dari metode main dari sini, kemudian objek model, view, dan controller dibuat. Nah, controller proses perkalian ini dipanggil untuk memulai proses perkalian, yang dimana view di sini akan meminta pengguna untuk memasukkan angka pertama, kemudian controller akan membaca input angka pertama, kemudian view akan meminta pengguna untuk memasukkan angka kedua, dan lanjut lagi, controller akan membaca inputan angka kedua. Nah, kemudian controller akan mengirim angka ke model untuk dihitung. Lanjut, model akan menghitung hasil perkalian dan mengembalikannya ke controller. Nah, kemudian controller ini akan mengirim hasil ke view untuk ditampilkan dan kemudian program akan selesai. Baik, di sini coba kita execute. Yang pertama kita akan masukkan angka pertama. Di sini saya akan masukkan misal angka 50. Kemudian kita kalikan 3. Nah, jadi inilah hasil perkalian yang dimana di sini kita pertama akan disuruh untuk memasukkan angka pertama, kemudian kita akan disuruh untuk masukkan angka kedua, dan kemudian program akan menampilkan hasil dari perkalian kedua angka tersebut. Baik, akan saya kembalikan lagi ke slide. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penerapan dalam PBO untuk studi kasus sebelumnya. Dan selanjutnya itu mengenai kesimpulan. Untuk kesimpulan, database bisa kita artikan adalah tempat untuk menyimpan data yang terstruktur. Kemudian untuk CRUD sendiri adalah operasi dasar yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman dan sistem database seperti MySQL, kita dapat membuat aplikasi yang dapat melakukan operasi CRUD. Baik, mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila terdapat kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.